Oke, pada proyek yang ketiga ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan optimisasi alokasi kontrak rute bus sekolah eh, Philadelphia, yang dimana mereka ini membutuhkan eh, cara yang lebih efisien untuk memilih vendor bus untuk mengalihkan sebagian rute bus mereka, eh, karena pada mulanya mereka melakukannya masih secara manual sehingga akan sangat ribet dan memakan waktu. Oke, di sini yang pertama pertanyaan, keputusan apa yang dibuat dalam kasus tersebut. Oke, di sini ada tiga keputusan. Yang pertama, pemilihan vendor, di mana harus ditentukan vendor mana saja yang akan diajak bekerja sama dari semua yang mengajukan penawaran. Yang kedua, alokasi rute spesifik, di mana nantinya akan mengalokasikan setiap rute bus yang di outsource ke vendor tertentu. Yang ketiga, jumlah rute per vendor, di mana nanti akan menentukan berapa banyak rute yang akan diterima oleh masing-masing vendor terpilih. Contoh, satu vendor mendapat 4 rute, yang lain 97 rute. Sebenarnya tujuan akhir dari pengambilan keputusan ini untuk memenuhi semua kebutuhan rute dengan biaya serendah mungkin bagi distrik sekolah. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, data apa, deskriptif atau prediktif, yang dibutuhkan untuk membuat alokasi terbaik untuk kasus tersebut? Oke, di sini ada beberapa data deskriptif yang dibutuhkan. Yang pertama, daftar semua rute, total jumlah rute bus yang harus dilayani oleh distrik sekolah, termasuk informasi geografis dan jadwal. Yang kedua, ada data penawaran vendor, di mana berisi biaya per rute yang ditawarkan, jumlah minimum rute yang diisyaratkan, dan kondisi perubahan biaya jika minimum rute tidak terpenuhi. Yang ketiga, ada data evaluasi vendor, yang berisi skor atau penilaian untuk setiap vendor berdasarkan biaya, kemampuan, keandalan, stabilitas, keuangan, dan kecerdasan bisnis. Yang keempat, ada kapasitas internal, yang berisi informasi bahwa distrik akan menggunakan bus sekolah miliknya sendiri untuk melayani 30% hingga 40% dari total rute. Oke, selanjutnya ada elemen prediktif dalam pengambilan keputusan. Pertama, ada data historis yang berisi catatan kinerja vendor di masa lalu yang menjadi dasar evaluasi. Yang kedua, ada stabilitas keuangan, prediksi risiko vendor mengalami masalah keuangan selama kontrak. Selanjutnya ada analisis prediktif yang berisi pengolahan data historis untuk memprediksi kinerja masa depan. Yang terakhir, ada evaluasi keandalan. Ini berisi prediksi apakah vendor akan dapat diandalkan selama masa kontrak. Oke, selanjutnya pertanyaan, kendala atau constraint apa yang mungkin perlu diperhatikan dalam memberikan kontrak untuk suatu rute. Oke, di sini ada beberapa kendala dalam alokasi kontrak rute. Yang pertama, layanan penuh, di mana setiap rute harus terlayani. Yang kedua, eksklusivitas vendor, di mana satu rute satu vendor. Yang ketiga, kapasitas internal, di mana distrik melayani 30-40% rute. Yang keempat, ada minimum kontrak, di mana pemenuhan syarat minimum rute vendor. Yang kelima,
keputusan biner yang berisi variabel integer. Oke, di sini untuk pertanyaan terakhir, contoh kasus apa lagi yang dapat dimodelkan menggunakan pengambilan keputusan semacam ini? Di sini ada 3 contoh kasus di bidang lain. Yang pertama ada manajemen penerbangan. Di sini bagian cruise scheduling menugaskan pilot dan awak kabin ke berbagai jadwal penerbangan untuk menutupi semua rute sambil mematuhi kendala dari serikat pekerja seperti jam terbang maksimum dan waktu istirahat minimum. Yang kedua di bidang manufaktur dan produksi, khususnya di bagian job shop scheduling, di mana nantinya akan digunakan untuk mengalokasikan berbagai pekerjaan ke mesin-mesin yang berbeda di pabrik untuk meminimalkan total waktu produksi dengan kendala bahwa setiap mesin hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan pada satu waktu. Yang ketiga di bidang manajemen keuangan, khususnya di bagian portfolio optimization, di mana akan digunakan untuk mengalokasikan dana investasi ke berbagai aset untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan, dengan kendala bahwa total risiko portofolio tidak boleh melebihi tingkat toleransi risiko investor. Oke, sekian presentasi saya untuk nomor 3. Sekian dan terima kasih.